Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak. Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia melaporkan sepanjang tahun 2010 hingga 2014 tercatat lebih dari 21.000 kasus pelanggaran hak anak di 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar kasus pelanggaran hak anak merupakan kejahatan seksual, di mana pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar, mencapai lebih dari 3.000 kasus. Peristiwa pelecehan seksual terhadap seorang murid Taman Kanak-kanak di Jakarta International School atau JIS Maret 2014 lalu kian menggores hati publik. Kasus ini pun menyeret tenaga pengajar Neil Bentelman dan Ferdi Ciong ke dalam jeruji penjara. Kasus kejahatan seksual juga menimpa seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Lebih mengejutkannya lagi, pelaku adalah seorang anggota polisi berpangkat Bribka dan warga sipil berinisial SA. Kini pelaku terancam dipecat secara tidak hormat dan keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Maraknya kasus yang memprihatinkan membuat orang tua harus kian waspada. Dibutuhkan peran negara dalam memberikan payung hukum yang tegas dan jelas demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Tim redaksi Seputar Kita, INTV. Itulah tadi tayangan terkait dengan Indonesia yang boleh dikatakan juga tinggi untuk kasus pelecehan seksual ini. Nah, pemirsa, masih dalam dialog Seputar Kita, kami mengambil tema tentang kontroversi gaya hidup yang menyimpang bersama dengan beberapa tamu yang sudah dari tadi saya perkenalkan, dan juga mereka ini akan menjawab berbagai hal yang tentu saja menjadi pertanyaan kita semua. Saya ke Pak Ali sebelum ke Pak Sanjaya. Tadi masih tertarik Pak ya, kita akan kembangkan lagi. Tapi sebelumnya tadi tayangan berikut ini yang baru saja kita saksikan tadi ini ada petugas juga yang terlibat seperti itu. Nah, ini kan kenanya ke kasus pornografi Pak ya. Sementara Pak Ali ini baru pulang dari Jambe Pak ya. Jambe, kemudian tadi seminar di Kemenkes terkait dengan pornografi ini Pak ya, seperti ini LGBT. Cerita ini Pak gimana Pak? Saya kira bagi saya tidak kaget. Saya pribadi sama sekali munculnya persoalan lesbi, gay dan biseks dan transgender itu, bagi saya yang belajar sejarah agama-agama itu sudah ada dari dulu. Saya merasa tidak pernah kaget karena itu sudah ada sejak awal peradaban umat manusia. Maka kita kenal ada istilah Sodom dan Gomora. Sodom itu kan kalau terjemahan bahasa Ibraninya itu kan disebut dengan terbakar, dibakar. Orang melakukan sodomi itu dibakar, kemudian disebut dengan Sodom. Gomora itu terkubur, dibakar kemudian dikuburkan dalam sejarah peradaban. Peristiwanya terjadi pada tahun 2300 sebelum Masehi, jadi hampir 4000 tahun yang zaman Nabi Lut. Dan sejarah itu terus berulang dalam sejarah kenabian sesudahnya juga. Jadi bagi saya tidak kaget. Cuman sekarang ini tingkat intensitasnya itu meningkat. Iya, betul. Kenapa meningkat? Pertama karena memang dipublikasikan secara masif. Dipublikasikan secara luar biasa yang melibatkan banyak public figure, banyak tokoh yang hari-hari kita kenal ada menggunakan simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol keartisan. Tetapi di baliknya itu ada split split personality. Nah, itu yang kemudian kita terheran. Jadi bagi saya sebenarnya nggak heran sekali, karena itu faktor-faktor yang dari posisi ruang privat kemudian diangkat menjadi ruang publik. Nah, itu yang kemudian menjadi heboh. Nah, sebenarnya di masyarakat dengan data tadi sampai 21.000 itu kan itu menunjukkan memang secara kuantitas itu terus meningkat. Grafiknya meningkat terus, dan itu memang sepanjang sejarah manusia, sekaligus jumlah penduduk kita juga besar. Di India, LGBT itu kan lebih dari 100 juta orang, juga sangat mempengaruhi kondisi politik maupun ekonomi. Nah, juga negara-negara lain. Tapi negara lain seperti Brazil itu kan sudah disahkan, dilegalkan. Indonesia kan tidak. Ada beberapa negara sudah dilegalkan. Kita kan belum, dan tidak akan pernah itu. Tidak akan pernah Pak ya. Tidak akan pernah, bagi saya tidak akan pernah. Nah, sebenarnya faktor-faktor yang menimbulkan penyimpangan itu kan pertama karena faktor inti keluarga. Konflik-konflik keluarga yang tidak terselesaikan. Hilangnya keteladanan seorang ayah. Hilangnya keteladanan seorang ibu. Kemudian merambah ke masyarakat sosial di lingkungannya. Tidak ada tokoh yang menjadi anutan. Atau ada tokoh yang menjadi anutan sebelumnya, bahkan kemudian terlibat dalam persoalan-persoalan di luar dugaan sehingga menimbulkan kecewaan yang terus menerus.
kemudian juga ada faktor lingkungan sosial, ada faktor pendidikan. Misalnya juga dalam dunia pendidikan itu faktor sarana dan prasarana sekolah tidak mampu mendukung secara baik. Misalnya bangku itu mestinya 26 orang, 40 orang, 30, kadang-kadang karena kelasnya tidak cukup maka dipenuhi sampai 50 orang. Dipadatkan sehingga menimbulkan interaksi yang tidak otomatis, tidak bebas dan seterusnya. Pergaulan menjadi semakin luas. Kemudian disiplin sekolah juga tidak ada sehingga orang boleh masuk dan keluar bebas. Dan itu juga sangat berpengaruh dalam kehidupan LGBT itu. Kemudian juga ada persoalan renggangnya persoalan sosial, kontrol sosial yang menjadi lemah. Nah, kita melihat bahwa dulu kalau kita bertetangga misalnya si A tamunya siapa, kemudian pergi sama siapa itu bisa saling koreksi, saling melihat, saling memperhatikan. Sekarang nggak ada lagi, sangat individual sehingga tidak ada lagi persoalan sosial kontrol masyarakat itu. Dan juga merosotnya degradasi moral, kemudian juga pengaruh 3 hal penting, ada perkembangan teknologi. Orang semakin mudah mendapatkan akses sosial media yang luar biasa. Kemudian juga itu masuk dalam wilayah pribadi yang sangat kuat ya. Sehingga orang tua juga lepas kontrol. Ini juga sangat berpengaruh. Globalisasi kan ditandai dengan 3 hal penting. Pertama itu transportasi. Kedua itu telekomunikasi, dan ketiga perdagangan. Berakibat juga pada 3 hal. Pertama itu food ya, fun and funny yang berlebihan. Nah, itu juga mempengaruhi cara pandang, cara hidup seseorang. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan kita. Juga ada kejenuhan. Semakin bebasnya laki-laki bergaul dengan perempuan, kemudian melakukan hubungan seks sudah berulang-ulang, sehingga ada kejenuhan. Saya membaca beberapa literatur itu jenuh dengan pasangannya, kemudian bosan kemudian mengambil sikap untuk sesama jenis, bahkan dengan binatang. Itu kan juga hal-hal yang kita lihat di dalam istilah. Dan itu menyimpang dong. Maka itu disebut dengan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Dan itu kan terjadi sejak dulu juga begitu. Maka ada ilmu namanya ilmu kriminologi. Ilmu kriminologi itu kan melihat latar belakang kenapa orang itu melakukan kejahatan, termasuk juga penyimpangan-penyimpangan. Oke. Nah, poin-poin yang Pak Ali sampaikan ini artinya kan terus disosialisasikan juga kan ke berbagai penjuru yang ada di Indonesia ini kan, Pak? Ya, kalau jalan yang paling efektif itu kan peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, juga para politisi, juga Pak eksekutif ya. Nah, mereka kan punya lembaga-lembaga itu. Sejauh ini Pak Ali melihat nggak perannya, fungsinya mereka apa memang? Ya mestinya kan pemerintah proaktif. Pengertian hadirnya negara itu dia tidak boleh pasif. Ketika ada menimbulkan persoalan dia cepat mengambil sikap negara. Dalam hal ini misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, kan? Nah itu harus cepat mengambil langkah-langkah. Perguruan tinggi, kemudian dunia pendidikan dasar dan menengah, itu semua kan berperan aktif untuk bisa menekan laju pengaruh dari timbulnya persoalan itu. Iya. Dan mereka respon Pak Ali sosialisasi. Oh sangat banyak respon. Tadi itu kan di Kementerian Sosial itu kan pusat analisis determin kesehatan untuk melihat kenapa ini terjadi. Tapi lebih banyak pornografi terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan saya mengatakan pornografi saja nggak bisa, tidak bisa ada sanksi yang cukup. Pornografi itu kan artinya orang memperlihatkan gambar, lukiskan, sketsa dan seterusnya, itu gampang saja. Tapi yang paling penting dari pornografi adalah bagaimana orang dicegah supaya tidak ada porno aksi. Nah, porno aksi di berbagai media kan dibiarkan saja begitu. Tidak ada seleksi, tidak ada pengawasan dan lain-lain sebagainya itu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya peran media massa itu juga sangat besar, artinya mempengaruhi perilaku, tingkah laku dan seterusnya itu. Baik, saya ke Pak Sanjaya. Pak, ini sekarang gini, kalau bicara kejiwaan itu sendiri sekarang komunitas kecil dulu dong seharusnya ya, dari keluarga. Kalau sudah melihat ada sesuatu perbedaan, mungkin nih aduh anaknya udah mulai begini bla bla bla. Ini apa yang harus mungkin kita proteksi awalnya itu apa dulu, jangan sampai nanti di kemudian hari malah memalukan seperti itu, Pak. Ya, jadi kan kejiwaan ya Pak ya? Ya, jadi kalau ada istilahnya anak atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan gejala-gejala orientasi seksual sejenis, nampaknya pada umumnya masyarakat itu langsung menyalahkan, lalu langsung gitu membuli, mengkritik, lalu menghakimi dan yang lainnya. Betul. Akibatnya
itu malah menimbulkan trauma tambahan bagi anak-anak yang mengalami hal itu. Karena anak-anak atau remaja itu juga bingung loh sebetulnya. Loh, saya kok tiba-tiba bisa tertarik ya dengan sesama jenis saya. Nah, ketika dia bingung seperti itu, sebetulnya dia butuh seseorang yang mau mendengarkan. Curhat lah Nah. gitu. Iya, ada yang nampung gitu ya. Dan seringkali ini persoalannya, beberapa orang tua kadang-kadang tidak terlatih untuk active listening, Aktif itu ya. untuk mendengarkan dengan aktif sebetulnya apa toh yang dia alami. Lalu dengan mendengarkan itu akan muncul yang namanya pemahaman empatik. Jadi orang tua akan ngerti benar sebetulnya apa toh yang dirasa oleh anaknya. Oh ternyata mereka itu juga susah, mereka itu juga bingung, mereka itu juga merasa menderita begitu. Lalu dari active listening dan kemudian pemahaman empatik ini akhirnya kita lalu bisa istilahnya menjadi dekat dengan mereka dan memahami betul pergumulan mereka itu. Iya. Nah kalau seseorang itu tidak bermusuhan, maka kan anak yang mengalami orientasi sejenis ini dia akan merasa aman toh untuk menyampaikan. Karena teori psikologi humanistik itu mengatakan pada dasarnya manusia itu baik kok. Pada dasarnya masih baik gitu ya. Iya, jadi kalau dia didengarkan, dia dipahami, dia diterima, tidak dimusuhi, maka dia akan bisa Normal, berubah ya. menjadi baik. Tapi nggak sampai, kalau misalnya kasus-kasus seperti ini kan jangan sampai ada rehabilitasi seperti itu Pak. Kasian banget gitu ya, dari kecil udah direhab untuk diprotek gitu ya, jangan sampai menimbulkan sesuatu dong Pak ya. Kan ini kan kejiwaan sebetulnya kan. Iya, jadi ketika misalnya ya pada usia 3-5 itu ketika ada seorang anak laki-laki yang keliru menentukan peran jenis kelaminnya, seks role-nya, itu kan sebagian besar dihukum biasanya. Anak laki-laki misalnya suka memakai rok. Itu sudah awal mula deteksi sebetulnya. Iya, jadi Tanda psikoanalisis mengatakan bahwa gejala-gejala itu sudah muncul ketika masa bawah 5 tahun. Dan di situ pada usia 3-5 itu terjadi penentuan peran jenis. Saya ini pria atau saya ini wanita. 3-5 tahun itu Iya, ya? 3-5 tahun. Itu anak mulai bisa menentukan saya ini pria atau wanita. Nah, ketika dia keliru, saya pria tapi dia menganggap dirinya itu wanita, lalu dia memakai rok, dia memakai bedak, lalu berperilaku seperti anak perempuan. Yang terjadi kan orang tua biasanya langsung memarahi, menghukum. Punish langsung ya, padahal kan nggak gitu seharusnya. Iya, anak kan lalu bingung 2 kali tuh. Dia bingung dengan perilakunya sendiri kok memilih jenis kelamin lain, lalu kok saya berperilaku seperti ini kok dimarahi. Nah, ketika dia bingung-bingung semacam itu biasanya orang tua tidak banyak berbuat apa-apa. Lalu anak merepress hal itu. Hal itu ya. Tetapi kalau dia tekan di dalam ketidaksadaran, itu bukan berarti hilang. Tapi itu masih tetap ada itu ya. Dan suatu saat akan muncul dengan ledakan yang gunung tadi Pak ya. lebih dahsyat. Baik, kita akan break dulu pemirsa, masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kontroversi gaya hidup yang menyimpang. Untuk Anda yang akan berpartisipasi silakan 0216307303, ada Pak Sanjaya, ada juga Pak Ali Taher. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tadi sempat di break, kita bincang-bincang juga. Ini ada Pak Ali juga menyampaikan bahwa ini faktor sosial yang tadi kita bahas itu ternyata ini di berbagai kunjungan-kunjungan yang dilakukan Pak Ali ini menyeruak ini, ternyata memang berbagai kasus-kasus ini indikasinya bisa karena sosial, bisa karena ekonomi, psikologis, biologis juga. Nah, ini Pak Ali harus sharing ke kita nih Pak, bagaimana di daerah-daerah juga. Ya, kalau sebenarnya ini kan di dalam literatur maupun pergaulan sosial kan kita bisa mencerna dan juga menerima masukan. Bahkan juga kita bisa mengamati
bahwa orang yang menjadi lesbi atau menjadi gay itu kan sebenarnya lebih kuat itu saya melihat itu faktor traumatik keluarga tadi itu. Jadi faktor kekerasan dalam rumah tangga antar ibu dan bapak. Kemudian kadang-kadang ada ibu yang dominan kerasnya atau bapak yang dominan kerasnya dengan dia menghukum bahwa sesungguhnya setiap wanita itu jahat, setiap laki-laki yang keras itu juga jahat, sehingga dia mencari alternatif di luar itu. Image-nya malah seperti begitu, itu ya. karena dia mendapat tekanan luar biasa psikologisnya itu. Kemudian juga ada faktor lain, misalnya faktor sosial. Lingkungan itu yang melakukan penetrasi secara psikologis bahwa dia berubah. Berubah malah ya. Berubah. Baik, Pak Ali, kita break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Ya, Halo. ya, selamat malam ya. Malam dengan Pak siapa di mana, Pak? Selamat malam. Sama Bapak Clemens Iya. Mungkin lebih keras lagi, Pak, suaranya, Pak. dari dari Provinsi Banten, Bapak Baik. Clemens. Iya, terima kasih Pak Clemens sudah berpartisipasi. Apa yang mau disampaikan, Pak Clemens? Langsung saja. Ya, di seputar kita di layar televisi, Ya. saya ingin menanyakan pada Pak Ali Taher Ya. dari DPR ya, Iya, betul, Pak. menyangkut mengenai pendidikan ya. Ya. Ya, dilihat dari latar belakangnya, faktor ekonomi dalam lingkungan masyarakat Mm-mm. sangat lemah ya. Mm-mm. Ya, terlebih dalam segi pendidikan. Ya. Saya hanya ajukan merupakan permohonan ya. Ya, langsung saja Mungkin mungkin. diperhatikan sedikit menyangkut mengenai masyarakat di lingkungan masyarakat yang ekonominya lemah dalam segi pendidikan. Ya. Ya, ada yang melanjutkan sekolah, berprestasi, Baik. tapi tidak mampu begitu ya. Ya. Oh, ini dari Tapi sudut. bisa diberikan beasiswa Ya. Baik. apabila prestasinya itu meningkat begitu. Baik, Pak Clemens, terima kasih. Ini terkait dengan pendidikan, Pak, ya. Ya, baik. Ya, rupanya tadi ini agak. Saya bisa menangkap maknanya. Ya. Maknanya bahwa salah satu faktor pengaruh LGBT ini itu adalah faktor ekonomi. Ya. Kalau aspek pendidikan misalnya ada anak yang berprestasi, anak yang mampu, atau anak yang memiliki kemauan yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan, tetapi keluarga tidak mampu, sehingga dia melakukan upaya-upaya lain misalnya. Ketika pengaruh orang lesbi masuk dia. Masuk gitu. Ketika ada gay masuk. Kemudian transgender masuk, bisek masuk. Ya. Sehingga faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial itu sangat berpengaruh dibandingkan dengan faktor personalitinya. Kalau saya melihat itu. Jadi pertanyaan tadi itu Pak Clemens relevansinya dengan faktor ketidakmampuan orang sehingga faktor luar begitu dominan masuk ke dalam. Ya. Kalau pengaruh seorang itu kan bisa saja terjadi apabila faktor subjektivitas dia itu bisa pengaruh keluar. Tetapi juga ada faktor eksternal juga bisa masuk ke dalam. Tergantung apa yang menjadi objek dan subjek di dalam irisan hubungan antara internal dan eksternal itu. Nah, itu yang mesti kita lihat. Tadi kelihatannya faktor ketidakmampuan secara ekonomi, kemudian faktor sosial masuk, pengaruh masuk, sementara orang itu memiliki keinginan motivasi yang kuat untuk melakukan kegiatan pendidikan, tetapi nggak mampu, daripada nggak sekolah lebih baik dah menerima bantuan dengan segala macam risiko yang dia terima. Ini indikasi ya berarti, Pak, ya? Ya, indikasi, bukan kecenderungan. Bukan ini indikasi ya. secara sosial dan ekonomi. Memang ada teori sebut dengan teori
McClellan bahwa setiap orang yang melakukan perubahan itu tidak otomatis berubah jika perilaku awal itu tidak bisa berpengaruh terhadap perubahan itu sendiri. Nah ini sebenarnya penelitian di India, tetapi itu lebih ke sosial dibandingkan persoalan transgender atau bisex tadi. Baik, apa nih Pak saya bisa menangkap tentang hal ini Pak? Jadi kemiskinan itu membuat seseorang tidak bisa melanjutkan sekolah. Berarti dia tidak mendapat informasi yang diperbarui. Dan kemiskinan sangat gitu dekat ya. dengan kebodohan. Iya. Maka ketika dia miskin dan bodoh, dia akan sangat mudah Rentan dipengaruhi. ya berarti ya. Dia sangat mudah. Dia mungkin tidak tahu kalau itu adalah perilaku homoseksual atau lesbian atau biseksual begitu. Karena ketidaktahuan. Iya. Lalu tiba-tiba dia sudah sering mengalami. Dan ketika dia sering mengalami, di situ kan ada juga kebiasaan, kenikmatan. Maka dia itu menjadi candu di dalam dirinya. Iya. Begitu. Maka tadi Pak Clement mengatakan kemiskinan harus diatasi. Karena biasanya orang yang miskin itu seringkali diiming-imingi uang, harta benda, rumah, itu lalu dia mau melakukan apa saja. Ada beberapa bukti-bukti yang menunjukkan beberapa mahasiswa rela menjadi pria simpanan dari pria yang lebih senior untuk supaya dia bisa tetap kuliah. Mereka kadang-kadang berpendapat, oke lah, aku memang dalam kondisi miskin saat ini, tapi aku yakin nanti kalau aku sudah kaya, aku bisa berhenti. Tapi kenyataannya nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Kecanduan gitu. Kecanduan itu. Lalu itu kan sudah menjadi lifestyle, gaya hidupnya itu. Jadi artinya memang mungkin jiwa kita bisa dibelokkan dengan hal-hal seperti itu. Iya, karena antara kebutuhan dan keterpaksaan. Keterpaksaan itu ya. Iya, ada faktor itu. Ada penetrasi kan. Iya. Ada penetrasi secara sosial, ekonomi. Jadi kalau orang miskin itu kan ketika dalam keterpaksaan, ketiadaan, dia bisa melakukan apa saja yang penting memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saya mengamati di beberapa tempat itu misalnya adik-adik kita yang SPG itu, saya kadang-kadang terharu. Kenapa Anda masih muda kok nggak sekolah? Orang tua nggak mampu. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa saya bekerja ini sebenarnya ini memuaskan kebahagiaan orang tua saya. Pada saat yang sama dia juga menyimpang. Menyimpang juga. Kenapa Anda lakukan itu? Ya saya sangat mencintai orang tua saya. Mencintai orang tua itu sebuah hal yang positif, tapi penyimpangan negatif. Jadi antara positif dan negatif ini bertarung ini. Karena dia harus memilih. Sebagai orang dewasa kan harus memilih. Itu yang sering kali terjadi ya. Saya sering mengamati kalau kemana-mana itu saya suka diskusi dengan siapa saja yang saya ketemui. Dan itu menarik sekali. Nah sekarang gini, kalau misalnya hal-hal seperti ini timbul, ini sebetulnya tugas siapa untuk bisa menetralkan lagi? Yuk, nggak apa-apa kita miskin, tapi kita tetap pikirannya baik, pikirannya tidak menyimpang dan lain sebagainya nih Pak. Ya kalau ditinjau dari segi psikologi mungkin Pak Senjaya lebih bisa menjawab itu. Nomor satu adalah sebetulnya tugas dari ayah dan ibu. Ayah ibu, otomatis ya komunitas kecil ini ya. Karena ayah dan ibu ini biasanya adalah orang pertama yang istilahnya merawat anak, mengasuh anak, dan anak sangat percaya kepada orang tuanya. Panutan. Maka dia orang tua ini adalah sebetulnya teladan kasih sayang yang istilahnya nomor satu dikenal oleh anak. Maka kalau orang tua itu bisa berfungsi, maka dia bisa menolong anak-anak ini supaya tidak terus-menerus memilih gaya hidup mencintai sesama jenis. Iya, tapi sekarang gini Pak, kita kembali lagi ke artis yang banyak duit, kan? Mereka yang mempunyai segala sesuatunya, kok ya kenapa enggak yang normal-normal aja kok malah ini menyimpang. Tapi sebelum dijawab Pak, kita break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema tentang kontroversi gaya hidup yang menyimpang. Kami juga masih memberikan kesempatan untuk Anda yang akan berpartisipasi. Tetaplah di dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tadi Pak Ali ini udah mau menjawab pertanyaan gimana kok artis misalnya ya, siapa saja. Kita nggak bicara artis kita saja, tapi juga di luar negeri sering banyak sekali kasus-kasus seperti ini.
sudah punya duit lah istilahnya, sudah punya berbagai hal yang dibutuhkan orang yang saya mau nih, ya kan, mewah dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba perilakunya menyimpang, iya kan Pak? Kita lihat awalnya normal loh, iya kan, misalnya ya memiliki pasangan lain jenis dan sebagainya, tiba-tiba kok begini gitu. Tapi kalau yang di samping menyimpang ada kecenderungan, tetapi juga ada gaya hidup. Gaya hidup Di antara mereka itu juga ya, ada gaya hidup, misalnya gini loh. Mereka tadinya biasa saja, tapi begitu melihat ada temannya seperti itu, wah kalau nggak ikut nggak enak. Nah, jadi ada semacam solidaritas komunitasnya itu loh. Wah, Solidaritas ya. Solidaritas antara komunitas. Oh dia satu menyimpangnya ke lesbi ya ikut ke lesbi. Solidaritas itu. Waduh. Jadi mereka saling bercerita, wah dengan teman saya dengan ini kok hebat sekali. Lama-lama ingin coba, akhirnya berkelanjutan juga. Oh gitu lanjut. Jadi menjadi habit. Sebelumnya nggak begitu. Dan itu masuk kategori lifestyle. Bukan kecenderungan. Kecenderungan itu karena tadi itu ada mengukur secara skala, secara akademik kan bisa kelihatan. Nah, tetapi dari posisi kita mestinya kalau ada gejala-gejala sosial itu seperti itu, terjadi penyimpangan, ini sebenarnya kan kontrol sosial lemah sekali. Nah, maka tugas kita adalah dalam konteks sebagai masyarakat itu mestinya memberikan melarang itu dalam pengertian edukatif lah. Membimbing, mengarah, jangan disalahkan Pak. Tapi memberikan pemahaman-pemahaman. Undang-undangnya gimana sih Pak kalau tentang hal ini? Undang-undang tidak cukup mampu untuk mengatur, kemudian juga memaksa. Nah, sifat undang-undang ada dua, mengatur dan memaksa. Nah pertanyaannya undang-undang pornografi misalnya, itu cukup mampu nggak menjerat orang? Ternyata nggak juga. Nggak juga. Walaupun kenapa Pak? Lemahnya di mana? Lemahnya pada sanksinya tidak maksimal. Manusia ini kan persoalan personal itu kan tidak bisa kecuali kalau pidana. Sanksinya seperti apa Pak? Sanksinya misalnya kalau orangnya menyebarkan gambar, memperjualbelikan, menjadi jasa, kan dihukum 2 tahun dengan membayar 6 miliar rupiah misalnya. Nah, tapi persoalannya siapa yang melakukan punishment itu? Siapa yang melakukan hukuman itu? Nah sampai sekarang kan tidak ada, belum ada, saya sepengetahuan saya kan belum ada sejak undang-undang tahun 2008 itu sampai sekarang belum ada sanksi yang dijatuhkan. Sehingga orang udah undang-undang itu sekedar memenuhi keinginan dari masyarakat tertentu aja. Tidak punya daya paksa gitu loh. Begitu. Berarti harus direvisi ya Pak ya? Harus direvisi. Saya tadi mengatakan bagaimana mungkin undang-undang pornografi saja. Porno aksi juga dong. Orang aksi joget-joget di masyarakat tertentu sampai dipertontonkan oleh orang, anak sekolah juga bisa menonton penari-penari sampai telanjang, kemudian orang melihat, mengintip sampai memeluk, itu luar biasa mengerikan. Di YouTube banyak sekali. Tidak ada yang melakukan punishment. Pornografi kan termasuk juga yang sejenis itu juga. Iya, termasuk kategori itu juga. Siapa yang melakukan penyidikan kemudian melakukan hukuman, kan nggak ada juga. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin hemat saya ada yang memang dijatuhkan kemudian hukuman jerah itu kan mesti dilakukan, tanpa itu saya kira berat. Baik, kembali ke tadi Pak, di fenomena ini mereka yang banyak duit apa semuanya tadi, mungkin saya mau sampaikan ke Pak Sanjaya, melihat hal ini kan ini sekarang kembali ke manusianya itu sendiri dong. Perasaan tidak puas itu ternyata apa memang karena coba-coba, mau coba ini sesuatu yang udah normal mau coba gitu. Gimana Pak? Kalau para artis nampaknya karena dia sudah terkenal toh, dia sudah terkenal lalu itu berdampak pada rasa percaya diri. Percaya dirinya menjadi meningkat. Wah, tambah ini ya. Dia menjadi berani untuk melakukan apa saja. Dan bahkan bangga juga. Bangga juga ya. Apalagi itu didukung oleh finansial yang kuat. Oh iya. Dia semacam punya keyakinan kalau saya melakukan, nanti saya kasih uang dia akan diam. Karena mungkin dia melakukan beberapa kali dikasih uang beres. Tapi kan tidak semua orang yang diperlakukan seperti itu mau menerima uang. Iya, betul. Sehingga ketika dia melakukan, ternyata tidak mau dia diberi uang, lalu dibawa ke pengadilan. Lalu beberapa kasus juga menunjukkan bahwa para artis ini dulunya kan juga tidak berdaya. Mereka dulunya kan juga miskin. Sama juga gitu ya. Ketika mereka akan menjadi artis, mereka kadang-kadang membayar dengan tubuhnya juga. Beberapa penyalur itu kan seringkali juga ada yang cinta sejenis. Nah, kalau melihat pria yang bening lalu juga menarik, lalu dia kan tertarik. Dia akan meloloskan, beberapa kasus kan begitu toh, dijanjikan bahwa kamu akan nanti menjadi artis terkenal, menjadi orang yang sukses asalkan kamu mau
menjadi pasangan saya atau apa. Iya. Nah, itu kan menunjukkan waktu itu dia tidak berdaya. Tetapi sekarang dengan sosial ekonomi yang tinggi, namanya populer, percaya dirinya menjadi meningkat, lalu dia menjadi lebih berani untuk melakukan. Tapi kan seharusnya dia sadar dong bahwa ini kan dia role model seharusnya bagi masyarakat. Karena kan figur, public figure itu kan. Tapi kalau orang sudah haus dengan pengaruh seperti itu kan dia nggak sadar. Dia ketika pada puncak-puncak orang nggak sadar. Ya. Orang nggak sadar bahwa dia bersalah itu nggak sadar. Apalagi melihat bahwa itu misalnya LGBT itu menimbulkan persoalan negatif misalnya. Dia nggak sadar juga bahwa itu berpengaruh terhadap penyakit kelamin, pengaruh pada HIV, kemudian pengaruh terhadap organ-organ peranakan misalnya betul. itu dia akan akibatnya itu nggak banyak yang nggak sadar. Oke, ini sekarang kembali ke masalah resikonya. Sekarang sebetulnya siapa sih yang in charge, yang berwenang untuk bisa mengatasi berbagai fenomena ini, Pak? Iya, ini kan penyakit sosial. Pemerintah itu kan lebih pada posisi regulasi dan pembinaan. Regulasi dan pembinaan. Iya, regulasi kan pasti ada mengatur orang itu kan perlu ada nilai-nilainya. Misalnya undang-undang mengatur mengenai LGBT, misalnya undang-undang. Iya. Persoalannya karena ini merupakan kebutuhan ataukah karena memang rekayasa politik. Dua itu alasannya. Kalau kebutuhan mari kita lihat bahwa ini gunung es. Kalau dia gunung es maka kita melakukan langkah-langkah promotif, langkah-langkah preventif jauh lebih penting daripada langkah-langkah rehabilitatif. Nah, oleh karena itu saatnya sekarang ini harus melahirkan undang-undang namanya undang-undang LGBT misalnya. Undang-undang proteksi dulu. Harusnya gitu. Harus itu dulu. Baru segala macam perangkat penyelesaiannya kita atur kemudian. Yang penting ada dulu pedomannya. Ada dulu perangkat undang-undang yang bisa mengatur itu. Ada usulan dari rekan-rekan mungkin dari proses. Ya, sekarang ini menjadi pembahasan umum sekarang ini. Sudah mulai bersuara. Karena ini sedang gunung es ini. Nah, kita belum tahu secara kuantitas itu sebenarnya orang yang terlibat dalam penyimpangan seksual berapa. Nah, berapanya itu artinya sekarang dan juga dampaknya ke depan itu juga luar biasa. Dan pengaruhnya juga lupa Pak Jimmy. Ini anak-anak muda sekarang sedang dibilang menjadi orang LGBT sekarang ini. Anak-anak sekolah SMA, SMP, sedang luar biasa, tren luar biasa. Dan bangga. Betul. Oke, paling nggak terasa nih waktunya sudah mau habis. Sedikit saja apa yang menjadi konklusi dari Pak Ali dan juga Pak Sanjay ya. Saya kira saya sudah mencatat ada 6 poin. Karena diundang Pak Jimmy saya memang sudah. Pertama itu kembali ke agama. Agama satu. Apapun. Yang kedua itu membangun kesadaran dan kepahaman bahwa penyimpangan itu tidak baik. Dan itu memberi dampak kepada pribadinya maupun masyarakat dan juga kehidupan jangka panjang. Kemudian itu manfaatnya tidak lebih bagus daripada mudaratnya. Jadi mencari manfaatnya itu dari sisi itu kelihatan nggak ada. Tapi mudaratnya itu jauh lebih besar. Ya. Kemudian itu yang berikutnya adalah memperbanyak interaksi sosial. Memperbanyak interaksi sosial. Kemudian peran orang tua harus kembali kepada pembinaan keluarga. Itu yang jauh lebih penting, juga faktor kesehatan. Kembali ya, tadi medis itu kita bicara ya, risikonya apa sekali itu. Poin-poin yang saya tawarkan. Pak Sanjay, apa yang disampaikan Pak? Jadi menanggapi gaya hidup seperti ini, nampaknya yang pertama adalah kita perlu belajar untuk mendengarkan mereka itu. Ya, karena mereka memiliki keunikan. Jadi manusia itu unik. Jadi kalau dia sampai memilih seperti itu, nampaknya kita perlu mendengarkan, memahami dia, lalu juga kita menjadi teladan cinta kasih. Bahwa sebetulnya orang-orang yang memilih gaya hidup perilaku cinta sejenis ini juga sangat menderita sebetulnya. Dia pasti ditolak oleh lingkungannya, dihina, dan orang-orang ini butuh didengarkan. Butuh orang yang bisa menghadirkan bahwa dia merasa disayangi, diterima, dan dia ada kesempatan untuk dia berbagi. Artinya kita peduli terhadap mereka Pak ya, jangan dicuekin. Baik Pak Ali, terima kasih. Dengan bimbingan konseling. Betul, itu perlu ya Pak ya. Pak Ali terima kasih, Pak Sanjay terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi Pak. Salam inspirasi. Pemirsa, gaya hidup menyimpang kian memprihatinkan. Gerakan masif non-sistematis kian meresahkan. Publik patut tersentak kesadaran, tingkatkan waspada dari ancaman sikap acuh tak patut diterapkan. Negara wajib menyatakan ketegasan, tegakkan hukum demi mengontrol penyimpangan, kukuhkan benteng pemahaman,
tanamkan nilai agama dan kesusilaan demi menyelamatkan generasi masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda lewat acara ini. Kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita. Salam inspirasi. Pemirsa, salam inspirasi. Senang sekali kita kembali bertemu kali ini melalui dialog seputar kita. Dan tentu saja berbagai hal yang kami bicarakan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, kita akan berbicara banyak terkait dengan kalau kita ketahui mungkin kasus yang menimpa selebritis ini cukup banyak. Kita lihat mungkin di kawasan luar negeri ini banyak sekali artis-artis yang boleh katakan mereka menyimpang dalam perilaku-perilaku mereka terkait mungkin dalam seksual itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang hal ini, kita juga berbicara tentang baru-baru ini kita ketahui di negara kita atau di Indonesia ini ada beberapa artis yang terkait juga dengan kasus pelecehan seksual ini. Namun sebelum kami bahas tentang hal ini, kami mengajak Anda untuk terlebih dahulu kita akan saksikan tayangan berikut ini terkait dengan kasus pencabulan yang seret artis. Inilah tayangannya. Dunia hiburan tanah air lagi-lagi dibuat heboh dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan artis. Kali ini pedangdut kenamaan berinisial SJ harus berurusan dengan aparat hukum. SJ dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap DS, remaja laki-laki berusia 17 tahun. Diduga SJ melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban yang merupakan salah satu penonton program dangdut di televisi swasta, di mana SJ mengundang DS ke rumahnya. Siapa sangka DS justru mendapat perlakuan asusila. Tak terima perbuatan SJ, korban pun langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Tak memakan waktu lama, SJ langsung digelandang aparat Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, melalui pengacaranya SJ membantah telah melakukan pelecehan seksual dan mengaku hanya sebagai korban. Dinilai tidak ada bukti yang mengarahkan SJ sebagai pelaku. Sebelumnya awal Februari lalu, pembawa acara dan artis peran IB juga kembali dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Kali ini IB dituding melakukan tindakan cabul terhadap lelaki berinisial RP. Diduga pencabulan terjadi pada tahun 2010 lalu saat kliennya masih berusia 17 tahun. RP yang disebut sebagai pekerja seni peran lepas bahkan berani bersumpah bahwa dirinya telah dilecehkan oleh IB sejak tahun 2010 hingga akhir 2013. IB juga sempat dilaporkan oleh pemain FTV LGA dengan tuduhan dugaan pelecehan seksual. Pihak LGA menyatakan bahwa IB mengiming-imingi dirinya dengan sejumlah pekerjaan agar mau memenuhi ajakan IB untuk berhubungan sesama jenis. Namun IB membantah semua tuduhan. IB lantas memilih jalur hukum dan balik melaporkan LGA ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik melalui media internet. Tim redaksi Seputar Kita, INTV. Pemirsa, itulah tadi tayangan terkait adanya kasus pencabulan yang menyeret artis, dan tentu saja kami harapkan untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak tentang hal ini yang kami harapkan juga dapat bermanfaat bagi Anda. Topik yang kami hadirkan adalah kontroversi gaya hidup menyimpang. Ada beberapa tamu istimewa yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ini sudah beberapa kali hadir, yaitu Bapak Ali Taher dari DPR RI. Apa kabar Pak? Salam inspirasi Pak. Salam inspirasi. Iya. Yang kedua adalah Pak Sanjaya, udah berapa kali hadir juga nih, seorang psikolog. Salam inspirasi Pak.
Salam inspirasi. Iya, kita mengharapkan apa yang kita sampaikan kali ini Pak menjadi inspirasi juga Pak bagi masyarakat. Artinya tidak hanya sebatas wacana, kenapa ada solusi yang bisa kita tawarkan itu Pak ya. Ini yang kita harapkan juga. Tapi untuk membuka kesempatan kali ini mungkin saya ke Pak Sanjaya dulu Ya, kali ya. psikolog. Iya, seorang psikolog. Kalau bicara tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, tadi saya sudah singgung di luar negeri juga nggak sedikit ya Pak ya. Ini banyak juga kasus-kasus seperti ini. Biasanya kasus ini menimpa artis. Ini malah artis yang melakukan penyimpangan seperti itu. Pak Sanjaya melihat ini dari sudut mana Pak sehingga bisa dikategorikan kok bisa-bisanya seperti ini terjadi gitu Pak. Ini kan seorang psikolog pasti tahu nih Pak. Ada Iya. traumanya mungkin, ada stresnya, bisa terjadi seperti itu. Gimana? Iya. Jadi memang kebanyakan mereka yang melakukan atau memilih gaya hidup cinta sejenis ini, mereka seringkali mengalami trauma. Karena gejala cinta sejenis tidak muncul tiba-tiba. Ya. Tapi itu sudah mungkin bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Bahkan kadang-kadang akarnya adalah pada masa kanak-kanak. Dan ketika seorang Trauma dong berarti itu ya? Iya, ketika seorang anak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan sex role, peran jenis kelaminnya, misalnya laki-laki tampil macho dan mencintai wanita, tapi dia kelihatan laki-laki tetapi berperilaku feminin, lalu juga dia menunjukkan ketertarikan pada sesama jenisnya, maka reaksi masyarakat itu biasanya menolak, menghakimi, Iya. menghukum. Nah itu adalah trauma-trauma yang seringkali timbul karena adanya tingkah laku yang tidak sesuai itu tadi. Baik, nah tapi gini Pak, kita kan tahu perkembangannya misalnya sang pelaku ini secara kasat mata orang melihat ini hidup normal, berpasangan dengan lawan jenis lah. Kok tiba-tiba ada kasus seperti ini, iya kan? Nah ini gimana nih Pak? Perilaku manusia itu ada yang namanya topeng, persona. Jadi orang-orang seringkali masyarakat itu pasti akan tidak menerima kalau seorang pria melakukan perkawinan atau hubungan seksual dengan sesama pria secara terbuka. Pasti dia akan semakin diolok-olok, dikecam, dibenci, dihujat, bahkan dia akan selalu dihakimi. Maka untuk melindungi hal itu, dia perlu memakai topeng. Dan dia akan merasa aman ketika topeng itu dikenal bahwa oh saya ini heteroseksual loh. Buktinya saya punya istri. Iya. Tetapi sebetulnya di dalamnya dia adalah pencinta sejenis. Apakah dia harus seperti itu Pak? Karena dia kan tahu resikonya di kemudian hari mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih memalukan lagi seperti itu Pak. Iya, jadi suatu saat ada istilah toh sepintar-pintarnya bajing meloncat pasti suatu saat akan jatuh luka. Mereka menyadari hal itu. Tetapi kebutuhan yang sudah direpresi bertahun-tahun itu, hukum fisika kan mengatakan kalau kita merepresi 10, maka tolaannya itu juga 10. Dan kalau itu direpresi terus, maka itu semacam seperti kawah gunung berapi yang suatu waktu akan meledak dengan dahsyat sekali. Menurut Pak Sanjaya, seharusnya apa yang dilakukan dia? Apa lebih baik dia nggak usah berpasangan lah, atau hidup sendiri lebih baik lah seperti itu misalnya? Ya, jadi memang idealnya begitu seseorang itu tahu bahwa dia lebih orientasinya kepada cinta pada sejenis, maka sebaiknya dia hidup selibat, hidup seorang diri, lalu ya bagaimana dia berusaha untuk mengendalikan itu. Karena menurut saya kok hidup itu tidak nomor satu adalah soal seksual dan pernikahan. Tetapi kan hidup nomor satu adalah seseorang bisa mengaktualisasikan dirinya. Aktivitas yang lain. Ya, ketika dia fokus pada seksualitas dan pernikahan, lalu kebetulan dia itu menyukai sesama jenis, pasti akan tantangannya menjadi lebih berat. Lebih berat. Tapi itu udah risiko seharusnya Pak ya? Iya. Baik. Pak Sanjaya dan juga Pak Ali, ini sebelum kita lanjutkan, Pak Ali juga nih ada yang mau disampaikan, tapi kita akan break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengambil tema tentang kontroversi gaya hidup menyimpang. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, kami nantikan seperti biasa di 0216307303. 0216307303. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tadi Pak Ali ini udah mau menjawab nih pertanyaan gimana kok artis misalnya ya, siapa saja. Kita nggak bicara artis kita saja, tapi juga di luar negeri sering banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Sudah punya duit lah istilahnya, sudah punya berbagai hal yang dibutuhkan orang yang saya mau nih, ya kan mewah dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba perilakunya menyimpang, iya kan Pak? Kita lihat awalnya normal loh, iya kan misalnya ya memiliki pasangan lain jenis dan sebagainya, itu tiba-tiba kok begini gitu. Tapi kalau yang sampai menyimpang ada kecenderungan, tetapi juga ada gaya hidup. Gaya hidup Di antara mereka itu juga ya, ada juga ada gaya hidup. Misalnya gini loh, mereka tadinya biasa saja, tapi begitu melihat ada temannya seperti itu, wah kalau nggak ikut nggak enak. Nah, jadi ada semacam solidaritas komunitasnya itu loh. Wah, Solidaritas ya. Solidaritas antara oh dia satu menyimpangnya ke lesbi ya ikut ke lesbi. Solidaritas itu. Jadi mereka saling bercerita, wah dengan teman saya dengan ini kok hebat sekali. Lama-lama ingin coba, akhirnya berkelanjutan juga. Oh gitu lanjut. Jadi menjadi habit. Sebelumnya nggak begitu. Dan itu masuk kategorinya lifestyle. Bukan kecenderungan. Kecenderungan itu karena tadi itu ada mengukur secara skala, secara akademik kan bisa kelihatan. Nah, tetapi dari posisi kita mestinya kalau ada gejala-gejala sosial itu seperti itu, terjadi penyimpangan, ini sebenarnya kan kontrol sosial lemah sekali. Nah, maka tugas kita adalah dalam konteks sebagai masyarakat itu mestinya memberikan melarang itu dalam pengertian edukatif, membimbing, mengarah, jangan disalahkan Pak. Tapi memberikan pemahaman-pemahaman. Undang-undangnya gimana sih Pak kalau tentang hal ini? Undang-undang tidak cukup mampu untuk mengatur, kemudian juga memaksa. Sifat undang-undang ada dua, mengatur dan memaksa. Nah pertanyaannya undang-undang pornografi misalnya, itu cukup mampu nggak menjerat orang? Ternyata nggak juga. Nggak juga. Walaupun kenapa Pak? Lemahnya di mana? Lemahnya pada sanksinya tidak maksimal. Manusia ini kan persoalan personal itu kan tidak bisa kecuali pidana. Sanksinya seperti apa Pak? Sanksinya misalnya kalau orangnya menyebarkan gambar, memperjualbelikan, menjadi jasa, kan dihukum 2 tahun dengan membayar 6 miliar rupiah misalnya. Nah, tapi persoalannya siapa yang melakukan punishment itu? Siapa yang melakukan hukuman itu? Nah sampai sekarang kan tidak ada, belum ada, saya sepengetahuan saya kan belum ada sejak undang-undang tahun 2008 itu sampai sekarang belum ada sanksi yang dijatuhkan. Sehingga orang udah undang-undang itu sekedar memenuhi keinginan dari masyarakat tertentu aja. Tidak punya daya paksa gitu loh. Begitu. Berarti harus direvisi ya Pak ya? Harus direvisi. Saya tadi mengatakan bagaimana mungkin undang-undang pornografi saja. Porno aksi juga dong. Orang aksi joget-joget di masyarakat tertentu sampai dipertontonkan oleh orang, anak sekolah juga bisa menonton, penari-penari sampai telanjang, kemudian orang melihat, mengintip, sampai memeluk, itu luar biasa mengerikan. Di YouTube banyak sekali. Tidak ada yang melakukan punishment. Pornografi kan termasuk juga yang sejenis itu juga. Iya, termasuk kategori itu juga. Siapa yang melakukan penyidikan, kemudian melakukan hukuman, kan nggak ada juga. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin hemat saya, ada yang memang dijatuhkan kemudian hukuman jerah itu kan mesti dilakukan, tanpa itu saya kira berat. Baik, kembali ke tadi Pak, ini fenomena ini mereka yang banyak duit apa semuanya tadi. Nah, mungkin saya mau sampaikan ke Pak Sanjaya, melihat hal ini kan ini sekarang kembali ke manusianya itu sendiri dong. Perasaan tidak puas itu ternyata apa memang karena coba-coba, mau coba ini sesuatu yang udah normal mau coba gitu. Gimana Pak? Kalau para artis nampaknya karena dia sudah terkenal toh. Dia sudah terkenal lalu itu berdampak pada rasa percaya diri. Percaya dirinya menjadi meningkat. Wah, tambah ini. Dia menjadi berani untuk melakukan apa saja. Dan bahkan bangga juga. Apalagi itu didukung oleh finansial yang kuat. Dia semacam punya keyakinan kalau saya melakukan, nanti saya kasih uang dia akan diam. Karena mungkin dia melakukan beberapa kali dikasih uang beres. Tapi kan tidak semua orang yang diperlakukan seperti itu mau menerima uang. Iya, betul. Sehingga ketika dia melakukan, ternyata tidak mau dia diberi uang, lalu dibawa ke pengadilan. Lalu beberapa kasus juga menunjukkan bahwa para artis ini dulunya kan juga tidak berdaya. Mereka dulunya kan juga miskin. Sama juga gitu ya. Ketika mereka akan menjadi artis, mereka kadang-kadang membayar dengan tubuhnya juga. Beberapa penyalur itu kan seringkali juga ada yang cinta sejenis. Nah, kalau melihat pria yang
bening, lalu juga menarik, lalu dia kan tertarik. Iya. Dia akan meloloskan beberapa kasus kan begitu toh, dijanjikan bahwa kamu akan nanti menjadi artis terkenal, menjadi orang yang sukses asalkan kamu mau menjadi pasangan saya atau apa. Iya. Nah, itu kan menunjukkan waktu itu dia tidak berdaya. Tetapi sekarang dengan sosial ekonomi yang tinggi, namanya populer, percaya dirinya menjadi meningkat, lalu dia menjadi lebih berani untuk melakukan. Tapi kan seharusnya dia sadar dong bahwa ini kan dia role model seharusnya bagi masyarakat. Karena kan figur, public figure itu kan. Tapi kalau orang sudah haus dengan pengaruh seperti itu kan dia nggak sadar. Dia ketika pada puncak-puncak orang nggak sadar. Ya. Orang nggak sadar bahwa dia bersalah itu nggak sadar. Apalagi melihat bahwa itu misalnya LGBT itu menimbulkan persoalan negatif misalnya. Dia nggak sadar juga bahwa itu berpengaruh terhadap penyakit kelamin, pengaruh pada HIV, kemudian pengaruh terhadap organ-organ peranakan misalnya itu dia akan akibatnya itu nggak banyak yang nggak sadar. Oke, ini sekarang kembali ke masalah resikonya. Sekarang sebetulnya siapa sih yang in charge, yang berwenang untuk bisa mengatasi berbagai fenomena ini, Pak? Ya, ini kan penyakit sosial. Pemerintah itu kan lebih pada posisi regulasi dan pembinaan. Regulasi dan pembinaan. Ya, regulasi kan pasti ada. Mengatur orang itu kan perlu ada nilai-nilainya. Misalnya undang-undang mengatur mengenai LGBT, misalnya undang-undang. Persoalannya karena ini merupakan kebutuhan ataukah karena memang rekayasa politik. Dua itu alasannya. Kalau kebutuhan mari kita lihat bahwa ini gunung es. Kalau dia gunung es, maka kita melakukan langkah-langkah promotif, langkah-langkah preventif jauh lebih penting daripada langkah-langkah rehabilitatif. Nah, oleh karena itu saatnya sekarang ini harus melahirkan undang-undang namanya undang-undang LGBT misalnya. Undang-undang proteksi dulu. Harusnya gitu. Harus itu dulu. Baru segala macam perangkat penyelesaiannya kita atur kemudian. Yang penting ada dulu pedomannya. Ada dulu perangkat undang-undang yang bisa mengatur itu. Ada usulan dari rekan-rekan mungkin dalam proses. Ya, sekarang ini menjadi menjadi pembahasan umum sekarang ini sudah mulai bersuara. Karena ini sedang gunung es ini. Nah, kita belum tahu secara kuantitas itu sebenarnya orang yang terlibat dalam penyimpangan seksual berapa. Nah, berapanya itu artinya sekarang dan juga dampaknya ke depan itu juga luar biasa. Dan pengaruhnya juga lupa Pak Jimmy. Ini anak-anak muda sekarang sedang dibilang menjadi orang LGBT sekarang ini. Anak-anak sekolah SMA, SMP, sedang luar biasa, trending luar biasa dan bangga. Betul. Oke, paling nggak terasa nih waktunya sudah mau habis. Sedikit saja apa yang menjadi konklusi dari Pak Ali dan juga Pak Sanjay ya. Saya kira saya sudah mencatat ada 6 poin. Karena diundang Pak Jimmy saya memang sudah. Pertama itu kembali ke agama. Agama satu. Apapun. Yang kedua itu membangun kesadaran dan kepahaman bahwa penyimpangan itu tidak baik. Dan itu memberi dampak kepada pribadinya maupun masyarakat dan juga kehidupan jangka panjang. Kemudian itu manfaatnya tidak lebih bagus daripada mudaratnya. Jadi mencari manfaatnya itu dari sisi itu kelihatan nggak ada. Tapi mudaratnya itu jauh lebih besar. Ya. Kemudian itu yang berikutnya adalah memperbanyak interaksi sosial. Memperbanyak interaksi sosial. Kemudian peran orang tua harus kembali kepada pembinaan keluarga. Itu yang jauh lebih penting, juga faktor kesehatan. Kembali ya, tadi medis itu kita bicara ya, risikonya apa sekali itu. Poin-poin yang saya tawarkan. Pak Sanjay, apa yang disampaikan Pak? Jadi menanggapi gaya hidup seperti ini, nampaknya yang pertama adalah kita perlu belajar untuk mendengarkan mereka itu. Ya, karena mereka memiliki keunikan. Jadi manusia itu unik. Jadi kalau dia sampai memilih seperti itu, nampaknya kita perlu mendengarkan, memahami dia, lalu juga kita menjadi teladan cinta kasih. Bahwa sebetulnya orang-orang yang memilih gaya hidup perilaku cinta sejenis ini juga sangat menderita sebetulnya. Dia pasti ditolak oleh lingkungannya, dihina, dan orang-orang ini butuh didengarkan. Butuh orang yang bisa menghadirkan bahwa dia merasa disayangi, diterima, dan dia ada kesempatan untuk artinya dia berbagi. Kita peduli terhadap mereka Pak ya, jangan dicuekin. Baik Pak Ali, terima kasih. Dengan bimbingan konseling. Betul, itu perlu ya Pak ya. Pak Ali terima kasih, Pak Sanjay terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi Pak. Salam inspirasi. Pemirsa, gaya hidup menyimpang kian memprihatinkan. Gerakan masif non-sistematis kian meresahkan.
Publik patut tersentak kesadaran, tingkatkan waspada dari ancaman sikap acuh tak patut diterapkan. Negara wajib menyatakan ketegasan, tegakkan hukum demi mengontrol penyimpangan, kukuhkan benteng pemahaman, tanamkan nilai agama dan kesusilaan demi menyelamatkan generasi masa depan. Terima kasih atas perhatian Anda lewat acara ini. Kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita. Salam inspirasi.